Perkenalkan, nama saya Madika Janwarta. Saya di sini sebagai ketua dan sebagai pengacara. Perkenalkan, nama saya Dasa Kedatanti Dewi. Saya absen 6 dari kelas 11 A2. Tugas saya menjemput narasumber. Perkenalkan, nama saya Dewa Putra Wiradharma, absen 8, kelas 11 A2. Di sini saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Putu Istiana Dharma Putra, absen 13 dari kelas 11 A2. Saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Bayu Putri Dalam Pembinaan, absen 17 dari kelas 11 A2. Tugas saya penjemput narasumber. Nama saya Komang Adi Wahyu Saputra, absen 20 dari kelas 11 A2. Di sini tugas saya adalah menjemput narasumber. Nama saya Wadi Fendi Suara, absen 25 dari kelas 11 A2. Di sini saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya akan beri kepada Suara, nomor 27, kelas 11 A2. Jadi di sini saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Putuarnada Darmawan, absen 30 dari 11 A2. Jadi saya bertugas mewawancarai. Perkenalkan, nama saya Dimadiri Samradinita. Saya absen 31 dari kelas 11 A2. Di sini saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Putri Kardia Gelaksudi, absen 40 dari kelas 11 A2. Tugas saya sebagai pewawancara. Oke, jadi di sini kami sedang bersama narasumber kita dengan kakak siapa? Nama aku Ayu Cantika dari kelas 12 A8. Oke, jadi di sini saya ingin menanyakan sesuatu sama Kak Ican itu. Menurut Kak Ican tuh, kenapa sih Pancasila itu menjadi ideologi nasional? Oke, kalau menurut pendapatku, seperti yang kita ketahui kan Pancasila itu sebagai dasar negara dan pedoman hukum masyarakat ya. Nah, kenapa sebagai ideologi nasional? Karena nilai-nilai yang ada di Pancasila itu lahir dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar kita, apa yang kita lakukan. Pancasila itu lahir dari apa, dari gelangan-gelangan masyarakat tertentu? Nggak tertentu juga, cuman dari masyarakat, kayak kita ini apa yang kita lakukan. Terus di sini juga kami mau nanya tentang kenapa sih Pancasila itu disebut sebagai ideologi terbuka. Tadi kan disebutnya sebagai ideologi nasional. Sebagai ideologi terbuka. Kalau sebagai ideologi terbuka itu yang aku tahu itu Pancasila itu bisa menyesuaikan zaman. Jadi walaupun zaman kita mungkin kalau dibilang dulu sama yang sekarang tuh agak beda, cuman nilai-nilai yang ada di Pancasila tuh tetap sama. Jadi sekarang kita sudah bersama narasumber yang kedua dengan Ibu siapa? Ibu Diana Dewi. Baik, Ibu, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan. Menurut Ibu, Pancasila itu apa sih? Jadi menurut Ibu, Pancasila itu ideologi bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia. Lanjut dengan karena Ibu udah ngejelasin apa itu Pancasila, menurut Ibu fungsi dari Pancasila itu apa sih sebenarnya? Fungsi dari Pancasila, ya kalau menurut Ibu itu fungsi Pancasila itu sebagai pedoman bagi warga dan bangsa negara Indonesia. Contohnya nih, kan banyak nih sila-sila di Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga ada persatuan, yang keempat tentang kerakyatan dan permusyawaratan, yang kelima keadilan. Jadi apapun yang kegiatan yang berhubungan sama kebangsaan dan keluarga negara itu harus berpedoman pada Pancasila. Jadi nilai ketuhanan harus ada, nilai kemanusiaan harus ada, nilai persatuan harus ada. Begitu juga dengan kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah sangat Lengkap. Ya, kan Hari ini kita sedang bersama narasumber ketiga dengan Ibu. Saya Ibu Dimaria Sini. Saya selaku pengajar di Sekolah Pasar memegang mata pelajaran sosiologi. Ibu, bagaimana Pancasila sebagai ideologi nasional? Ya, menurut pandangan saya ideologi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari tentunya sudah kita jalani bersama-sama. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang memilih Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama itu kita menerapkan beberapa sila-sila Pancasila kita. Yang pertama, kita rajin bersembahyang, kemudian kita tidak membeda-bedakan manusia, berteman dengan siapa saja, apalagi dalam hal manusia atau masyarakat di Indonesia itu terdiri dari berbagai perbedaan. Perbedaan juga banyak, tidak hanya perbedaan agama, kemudian tidak hanya perbedaan
suku, bahasa dan lain sebagainya itu tentunya memerlukan usaha lebih ya, dalam artian kita harus mewujudkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak membeda-bedakan dan saling bertoleransi juga termasuk salah satunya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan sehari-hari itu yang kira-kira termasuk dalam ideologi Pancasila? Pertanyaan yang sangat menarik. Kegiatan sehari-hari yang saya lakukan karena kebetulan saya seorang pengajar, jadi kegiatan sehari-hari saya itu saya implementasikan dalam sekolah. Seperti misalnya mengajak siswa saya bersembahyang, berdoa sebelum mulai pembelajaran, kemudian tidak boleh membeda-bedakan ya siswa satu dengan siswa lainnya, dan berlaku adil kepada seluruh siswa. Itu juga termasuk hal yang paling sederhana saya lakukan setiap hari untuk mewujudkan sila Pancasila, apalagi sila Pancasila kita ini menerapkan bahwa kita harus berlaku adil serta demokrasi. Itu yang utama. Apapun keputusan di dalam kelas tidak serta-merta saya putuskan sendiri, saya selalu melibatkan siswa di dalamnya. Oke, jadi kali ini kami akan membahas tentang kesimpulan dari berbagai jawaban yang sudah kami dapatkan dari berbagai narasumber yang sudah kami wawancarai. Jadi yang pertama adalah pengertian dari Pancasila itu sendiri adalah Pancasila adalah dasar negara dan ideologi yang digunakan masyarakat dalam berkegiatan, berbangsa dan bernegara. Pancasila bisa juga disebut sebagai ideologi terbuka. Kenapa demikian? Karena Pancasila bisa menyesuaikan dirinya terhadap zaman-zaman yang ada di Indonesia tanpa mengubah nilai fundamentalnya. Jadi adapun fungsi dari Pancasila itu sendiri. Dan yang pertama adalah Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Jadi apapun kegiatan yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila itu sendiri. Lanjut. Penerapan dari Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan yaitu menerapkan beberapa sila Pancasila. Seperti sila pertama, kita rajin bersembahyang sebelum melakukan pembelajaran di sekolah. Sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan berteman dengan siapa saja. Sila Pancasila kita ini menerapkan bahwa kita harus berlaku adil serta demokrasi, terutama ataupun keputusan tidak serta-merta harus diputuskan sendiri, harus melibatkan pihak-pihak lain dalamnya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami dari kelompok Jaipong tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Dan jadi Kak Intan asalnya dari kelas mana? Saya dari 1248. Jadi di sini Nama belum. Sudah mempunyai wawancara yang kedua. Wawancara yang kedua, jadi Pendidikan pasar memegang mata pelajaran sosiologi. Ini nanya duluan. Oh, ulang. Apa-apaan? Jadi ribut ya. Nggak boleh ngomong, dia nggak boleh ngomong. Woi. Soal video Pak. Kita tunggu Pak. Say hi Pak, say. Ini boleh. jadi sepuh aja gitu. Aja cepet. Woi. Ikut. Mama cepat. Gua nggak tahu apa nih. Masih rekam Ya pokoknya ngomong aja sebisa kalian. Kan kan cuma behind the scene. Oh, behind the scene doang. Oh enggak ya. Oh iya. Cepet. Hah? Kami dari kelompok Jaipong tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wow. Biasa dong. Gak di video ini. Contoh.